Halo semuanya, perkenalkan namaku Naila Nasyaulcita dengan NIM C24012310446 dari kelompok 8 mata kuliah Biologi Perikanan. Kemarin kita telah melaksanakan praktikum reproduksi 2 yang bahasan utamanya adalah fekunditas dan diameter telur. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum reproduksi 2. Yang pertama ada jas lab untuk melindungi baju dan tubuh kita dari bahan yang dipakai saat praktikum. Setelah itu ada cawan Petri untuk meletakkan gonadnya. Setelah itu ada alat bedah untuk membuyarkan gonadnya dan ada Aquades juga untuk membuyarkan gonadnya. Setelah itu ada hand sanitizer untuk mengurangi bau dan untuk membersihkan. Setelah itu ada tisu untuk melap alat-alatnya, dan yang terpenting adalah mikroskop untuk menghitung diameternya. Diameter itu apa sih? Diameter telur itu apa sih? Diameter telur itu adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Jadi nanti itu kita menghitung diameternya itu di mikroskop. Nah, di mikroskopnya itu sudah ada penggaris, tapi ukurannya mikrometer dan kita ubah ke milimeter. Fekunditas dan diameter yang kita alami itu berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan. Pola pemijahan itu ada dua. Yang pertama total dan yang kedua parsial. Yang total itu pola pemijahannya tetap. Untuk yang parsial itu pola pemijahannya musiman dan itu bisa dilihat tergantung jenis ikannya dan lingkungannya. Karena diameter telur dan fekunditas itu sangat berhubungan dengan lingkungannya. Karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan. Jadi berat dan panjang tubuh ikan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, kita mulai di tahap-tahapan di praktikumnya. Jadi pertama kita taruh gonad di cawan Petri. Setelah itu bagi menjadi 3. Ada anterior, middle, dan posterior. Dan kita dibagi-bagi, ada yang menghitung telur anterior, ada yang menghitung telur middle, dan ada yang menghitung telur bagian posterior. Jadi di kelompok 8 itu kebagian semua menghitung diameter telur di mikroskop. Saya kebagian di bagian middle. Jadi kita buyarkan dulu gonad pada bagian middle-nya. Setelah itu membuyarkan menggunakan alat bedah dan Aquades di cawan Petri. Setelah itu setelah dibuyarkan, kalau bisa jangan dipencet-pencet agar telurnya itu tidak hancur dan masih bulat sempurna. Setelah dibuyarkan, kita masukkan ada kaca preparat untuk meletakkan telur tersebut. Jadi setelah kita membuyarkan, kita taruh di kaca preparat, dibagi 3, ada anterior, middle, dan posterior. Dibagi 3, lalu atasnya diletakkan cover glass kecil yang telah dibagi 3. Setelah itu kita atur mikroskopnya. Lebih baik fokuskan di garisnya daripada di telurnya, karena kalau telurnya masih kelihatan bayang-bayangnya. Dan kita fokuskan garisnya untuk melihat angka-angka pada penggarisnya tersebut. Setelah itu udah tuh letakkan kaca preparat di mikroskopnya, lalu kita hitung. Setelah kita hitung bergantian, kita catat datanya, kita masukkan sheetnya ke kelompok. Setelah itu selesai. Terus per anak itu pokoknya harus menghitung 25 diameter telur.
cukup sekian micro teaching mengenai praktikum reproduksi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.